bertemu lagi dengan Miss Hani, masih dalam pembelajaran tema 4, yaitu sehat itu penting. Kita memasuki subtema yang ketiga ya teman-teman, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Dan bersama Miss Hani akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Kita awali dulu dengan pembelajaran 1 ya teman-teman. Di pembelajaran 1 ini kita akan membahas tentang menjelaskan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian pantun. Yang ketiga, kita mulai belajar hari ini. Nah, pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Teman-teman, kita sudah mempelajari di subtema 1 dan 2 organ-organ peredaran darah dan gangguan-gangguan ya teman-teman. Nah, untuk subtema 3 ini kita menjelaskan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah bagaimana teman-teman. Yang pertama adalah beristirahat cukup dan tidur yang cukup. Ini membuat detak jantung kita menjadi teratur. Yang kedua adalah berolahraga secara teratur. Nah, berolahraga secara teratur dapat melancarkan aliran darah, misalnya senam, lari pagi, dan bersepeda. Yang ketiga, mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan rendah lemak. Teman-teman tentunya tahu bukan, di subtema 2 kemarin kita sudah mengetahui makanan yang berlemak dapat menghambat aliran darah ya teman-teman. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan rendah lemak. Yang keempat adalah melakukan rekreasi. Itu teman-teman cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Lalu kita lanjutkan dengan bagian-bagian pantun. Bagian-bagian pantun terdiri dari jumlah baris, suku kata, baris yang menunjukkan sampiran maupun isi, sajak pantun, jenis pantun, dan amanat pantun. Nah teman-teman, kita bacakan kedua pantun berikut. Ikan-ikan berenang di kolam, airnya naik kalah hujan. Walaupun sibuk siang dan malam, jangan lupa jaga kesehatan. Pantun yang kedua, pergi ke pasar menemani ibu. Tidak lupa membeli buah mangga. Jika kamu menyayangi tubuhmu, jangan lupa berolahraga. Nah teman-teman, kita akan mengidentifikasi bagian pantun. Pantun yang pertama, ya, ikan-ikan berenang di kolam, airnya naik kalah hujan. Walaupun sibuk siang dan malam, jangan lupa jaga kesehatan. Kita akan mengidentifikasinya teman-teman. Nah, jumlah baris. Ada berapa teman-teman? 1, 2, 3, dan 4. Nah, jumlah suku kata tiap baris. Baris pertama ada 10 suku kata. Ikan-ikan berenang di kolam. Ada 10 suku kata. Baris kedua ada 9 suku kata. Itu airnya naik kala hujan. Baris ketiga ada 10 suku kata. Walaupun sibuk siang dan malam. Baris keempat ada 10 suku kata. Jangan lupa jaga kesehatan. Nah, itu terdiri dari 10 suku kata. Nah, yang ketiga jumlah kata dalam baris. Baris 1 itu terdiri dari 5 kata. 1, 2, 3, 4, 5. Baris 2 ada 4 kata. 1, 2, 3, 4. Baris 3 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baris 4 ada 4 kata. 1, 2, 3, 4. Lalu kita identifikasi baris sampirannya. Baris sampiran terdiri dari baris 1 dan 2. Dari ikan-ikan berenang di kolam, airnya naik kalah hujan. Baris isi, walaupun sibuk siang malam, jangan lupa jaga kesehatan. Ini baris ketiga dan sajaknya apa teman-teman? A, B, A, B. Jenisnya apa? Pantun nasihat. Amanat dalam pantun, masih ingat teman-teman baris berapa? Baris ketiga dan 4, yaitu baris isi. Jadi kita dianjurkan jangan lupa jaga kesehatan walaupun kita sibuk. Ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini sudah paham tentang cara menjaga kesehatan organ peredaran darah dan bagian-bagian pantun. Oke teman-teman, terima kasih
Jangan lupa latihannya dijawab bersama-sama di halaman 73 sampai 74. Terima kasih teman-teman. Nah, kita lanjutkan dengan pembelajaran 2 ya teman-teman. Teman-teman, kita memulai pembelajaran 2 ya. Sekarang pembelajaran 2 ini kita akan belajar gambar cerita, membuat pantun berdasarkan gambar, dan membuat poster cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah teman-teman, ini gambar apa teman-teman? Ya, ini adalah sebuah gambar cerita. Cerita bergambar adalah cerita yang ditulis dan diperjelas dengan gambar atau ilustrasi pelengkap. Nah, ini adalah gambar apa teman-teman? Gambar lomba panjat pinang. Nah, adapun langkah-langkah membuat gambar pada cerita bergambar adalah yang pertama, menentukan cerita yang akan digambar. Yang kedua, mempelajari isi cerita. Yang ketiga, mempelajari karakter tokoh-tokoh dalam cerita, baik tokoh utama maupun tokoh pembantu. Yang keempat, menentukan garis besar alur cerita sederhana yang menggambarkan isi cerita. Yang kelima adalah membuat beberapa gambar sesuai garis besar alur cerita yang telah dibuat. Contoh cerita bergambar ini adalah contohnya, judulnya Pujian yang Mencelakakan. Seekor gagak mencuri sepotong daging. Ia kemudian terbang ke atas pohon. Di bawah pohon itu kebetulan ada seekor rubah cerdik melihatnya. Rubah yang lapar lalu mencari cara untuk mendapatkan daging itu. Aku tahu si gagak itu senang dipuji, pikir si rubah. Kata semua penghuni hutan, suaramu sangat merdu dan indah. Namun aku tidak percaya. Soalnya aku sendiri belum pernah mendengar suaramu. Coba kau buktikan keindahan suaramu sekarang, puji rubah. Karena ingin membuktikan suaranya, si gagak langsung bersuara, "Kak!" Saat berbunyi, paruh rubah terbuka dan daging itu pun jatuh ke tanah. Secepat kilat, si rubah menyambar daging itu dan langsung berlari kabur. Nah, contoh cerita bergambar ini sesuai dengan apa yang diceritakan. Gambarnya ini ada gagak dan rubah. Nah, gagaknya ini mengeluarkan daging yang nantinya akan dimakan oleh rubah. Nah, gambar ini sesuai dengan cerita. Teman-teman juga bisa membaca cerita Gagak Ingin Jadi Angsa seperti ini. Ini ada tokoh gagaknya, ada angsanya. Nah, gambar ini sesuai dengan cerita yang dibuat. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas membuat pantun berdasarkan gambar. Ada di halaman 77 sampai 78. Nah, langkah-langkah membuat pantun berdasarkan gambar adalah cermati gambar sebaik mungkin. Tentukan tema gambar terlebih dahulu, lalu tentukan tema pantun. Pastikan gambar dan tema yang kamu buat sesuai ya. Yang ketiga, buatlah isi pantun terlebih dahulu. Buatlah pantun yang berisi amanat. Lalu, buatlah sampiran mengikuti sajak pada bagian isi. Bacalah sekali lagi pantun yang kamu buat. Teman-teman, ini adalah gambar anak-anak sedang bermain bakyak. Nah, teman-teman buatlah pantun berdasarkan gambar di samping. Dicoba ya teman-teman di buku latihannya. Lalu, kita akan pelajari cara membuat poster. Nah, ini adalah poster untuk membuat peredaran menjadi lancar. Anda bisa rutin berolahraga secara teratur, tetap pilihlah makan makanan yang berserat seperti buah dan sayur. Cara membuat poster adalah berisi ajakan dan menyampaikan informasi. 2. Kalimat yang digunakan cukup singkat. Yang ketiga, tulisan dan gambar pada poster sangat kontras. Nah, ini adalah cara membuat poster. Nah, teman-teman, kita tadi sudah belajar apa saja di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Ya, pembelajaran 1, cara menjaga kesehatan organ peredaran darah.
dan juga bagian-bagian dari pantun. Lalu di pembelajaran 2 kita membuat cerita bergambar, lalu membuat pantun berdasarkan gambar, dan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, teman-teman, bertemu lagi dengan Miss Ani minggu depan di tema 5. Sampai jumpa.